Sebelum kita mulai acaranya, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara dari awal hingga akhir. Susunan acara santunan anak yatim dan duafa dari PT Federal Nitan Indonesia pada tanggal 2 Mei 2021. Yang pertama adalah pembuka, kedua sambutan berupa sambutan dari Bapak RT-nya nggak ada ya? Ketua RT nggak ada. Ketua Yayasan Imam Asy-Syafi'i yaitu Bapak Sungardi, lalu dilanjutkan oleh sambutan ketua penyelenggara acara dari pihak PT FNI yaitu Saudara Selamat. Lalu setelah itu adalah acara inti yaitu santunan anak yatim dan duafa secara simbolis, penyerahan santunan anak yatim secara simbolis. Lalu selanjutnya adalah tausiah, sedikit siraman rohani dari Ustadz kita, Ustadz Tengku Abu Suhail. Lalu selanjutnya adalah acara games. Lalu selanjutnya dilanjutkan atau diakhiri dengan acara buka bersama serta sholat maghrib berjamaah. Dan apabila memungkinkan dilanjutkan juga oleh dengan acara sholat tarawih berjamaah nanti ba'da isya. Taib. Kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi acara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang menyantuni atau pada anak yatim. Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada wa asyara bi usbu'aihi as-sababah wal wusta. Saya bersama orang yang menanggung anak yatim adalah seperti ini di surga nanti. Dan beliau menunjukkan atau mengisyaratkan dengan dua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Dan di hadis lain beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man masaha ra'sa yatimin lam yamsahhu illa lillah kana lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alaiha yadahu hasanatun. Wa man ahsana ila yatimah aw yatimin 'indahu kuntu ana wa huwa fil jannati kahataini wa farraqa baina asbi'aihi as-sababah wal wusta. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, tidaklah ia mengusapnya kecuali untuk atau karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapat dari setiap rambut yang diusapnya itu satu kebaikan. Dan barang siapa yang memberikan infak atau berbuat baik kepada anak yatim atau anak yatim dari laki-laki atau perempuan, maka saya dan dia di surga kelak akan seperti ini. Dan beliau juga mengisyaratkan dengan memisahkan dua jarinya, yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Itu menunjukkan kedekatan orang yang menyantuni anak yatim dengan Rasul. Oke, sekian pembukaan, maka kita lanjutkan kepada acara yang kedua, yaitu sambutan dari pertama adalah Ketua Yayasan Imam Asy-Syafi'i Ardi.
Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa ba'du. Jazakumullahu khairan kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya. Tetapi sebelumnya, karena tadi di susunan acara dihilangkan ya sambutan dari panitia. Kira-kira sambutan dari panitia ada nggak ini nanti? Oh, belum datang. Oh ya. Berarti acara masih berjalan sesuai rule yang disampaikan oleh pembawa acara. Ustadz Abu Suhail yang saya hormati, seluruh karyawan yang saya hormati juga, kemudian seluruh warga RW 07 Desa Lubang Buaya yang kami sayangi. Pertama-tama saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada para karyawan di FNI yang sudah memilih tempat untuk melakukan kegiatan di ini, dan mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan antum semua dari PT FNI mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jazakumullah khairan juga saya sampaikan kepada relawan Yas Peduli yang sudah membantu untuk mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk untuk kegiatan-kegiatan bakti sosial dan kegiatan-kegiatan lain yang ada di lembaga ini. Jazakumullah khairan juga saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya. Untuk anak-anak diharapkan untuk duduk yang rapi, diam. Muhammad, Aras, Ahnaf, diam ya. Nggak ada yang boleh bercanda. Jazakumullah khairan juga saya sampaikan kepada Ustadz Abu Suhail yang sudah hadir di tempat ini, yang mudah-mudahan beliau nanti akan memberikan tausiah penyegaran kepada kita semua dan kita bisa mengambil hikmah dari penyampaiannya tadi, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menerima nasihat-nasihat. Kemudian dari yayasan juga akan menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan-kegiatan sosial di selain kegiatan ini yang kita lakukan sekarang, kita juga paralel melakukan kegiatan bakti sosial yang mungkin saat ini sebagian dari relawan juga sudah berkeliling untuk warga, dan nanti pesan ini saya sampaikan kepada seluruh warga di RW 07, apabila ada warga silakan nanti memasukkan data, karena yang akan mendapatkan bantuan sosial nanti yang data yang pernah ada di tahun kemarin, nanti bisa berkoordinasi dengan Pak RW ya, dengan Pak RW silakan.
nanti akan insya Allah apabila kuota untuk tahun ini mencukupi akan ada susulan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam saya berbicara di sini kurang berkenan, dan kepada karyawan FNI apabila dalam penyelenggaraan ini kurang maksimal, saya atas nama pengurus dari Yayasan Imam Syafi'i senantiasa memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Ketua Yayasan Imam Asy-Syafi'i Bapak Sumardi. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Penyelenggara PTFNI Saudara Selamat, namun karena beliau belum bisa hadir bersama kita karena suatu kendala, maka akan digantikan oleh temannya, yaitu Bapak Prapto selaku karyawan juga dari PT FNI. Ya, maka untuk kepada beliau Bapak Prapto, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati jajaran pengurus dari Yayasan Imam Asy-Syafi'i dan rekan-rekan karyawan PT Federal Nitan Industries. Alhamdulillah, pada sore hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di dalam masjid yang mulia ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya di sini mewakili dari Bapak Selamat sebagai ketua penyelenggara kegiatan buka bersama karyawan PT Federal Nitan Industries. Kami selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Yayasan Imam Asy-Syafi'i atas tempat dan waktunya yang telah diberikan kepada kita semua. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara pada sore hari ini diberikan kelancaran dari awal sampai akhir acara insyaallah. Dan semoga acara-acara seperti ini untuk kedepannya akan senantiasa dilakukan walaupun
berpindah-pindah tempat. Ini adalah acara yang sangat bagus. Untuk kedepannya, untuk rekan-rekan FNI, tolong untuk dipertahankan ya. Mungkin itu aja sambutan dari kami. Apabila di dalam acara ini ada kekurangan, kami dari karyawan PT Federal Intan Industries memohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian sambutan yang sangat singkat dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Prapto selaku perwakilan dari PT FNI untuk yang telah memberikan sambutan. Lalu selanjutnya kita beralih ke acara inti, yaitu santunan, pemberian santunan anak yatim dan duafa secara simbolis dari PT FNI ke perwakilan dari salah satu anak yatim mungkin yang insya Allah akan dipimpin acara ini oleh Bapak Sumardi selaku ketua yayasan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, sesuai arahan dari ketua yayasan, kita tunda mungkin nanti setelah kajian. Maka berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu tausiah dari Ustadz Tengku Abu Suhail hafizahullah ta'ala yang bertemakan Ramadan, refleksi perbaikan diri. Kepada yang terhormat Ustadz Tengku Abu Suhail, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, ini biar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semoga senantiasa selalu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur pada hari ini di tanggal 20 Ramadan, bertepatan tanggal 2 Mei, bertemu di tempat yang mulia di Masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani Allah wa iyyakum. Apabila kita berbicara tentang
Ramadan. Ramadan adalah bulan yang paling mulia yang mana salafun saleh mereka menanti-nanti datangnya Ramadan, dan tak kala Ramadan berakhir mereka bersedih hati karena akan ditinggalkan oleh bulan yang cukup mulia. Kita bisa melihat di dalam kitab-kitab tarikhiyah bagaimana hampir semua kejadian-kejadian yang besar di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi di bulan Ramadan. Tandanya Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan, bulan Ramadan ini adalah seorang mukmin untuk melatih orang-orang yang beriman untuk meningkatkan ketakwaan ba'da Ramadan. Jadi Ramadan ini fungsinya adalah tarbiyah, perbaikan ba'da Ramadan 11 bulan berikutnya. Ini pengajian mau santai, kaku, apa bagaimana? Ini saya kalau ngisi kajian kayak gini kayak khutbah Jumat ini. Ya. Jadi mungkin kita di sini bapak-bapak, ibu-ibu sudah melalui Ramadan ke Ramadan berikutnya. Tidakkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ramadan ila Ramadan kafaratun bainahuma. Ramadan kepada Ramadan berikutnya adalah kafarat. Bagi siapa? Bagi orang-orang idza kana islah, memperbaiki dirinya di dalam bulan Ramadan, terutama islahul qulub wal a'malis salihah, memperbaiki hati dan amal-amal saleh yang tak kala di luar Ramadan dia belum bisa melakukan, maka di Ramadan melazimkan dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Di bulan Ramadan lihat amal-amal saleh di bulan Ramadan segalanya dilipat gandakan. Puasa, qiyamul lail, sedekah, ya. Ini adik-adik perintah berpuasa di surat apa? Ada yang tahu? Ayo, jangan beribut, ya. Nah, siapa yang tahu saya kasih, ini Ustaz kasih hadiah. Gak ada yang tahu perintah puasa Ramadan. Ini masih anak-anak, nggak ada yang tahu. Mungkin ustadznya saya tanya. Makanya di dalam surat yang kedua 183 di akhir ayat perintah Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun di sini, maka Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat fi'lul mudhari'. Takwa itu sifatnya adalah lazim, sifatnya adalah kontinuitas, terus menerus. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ini kayaknya kalau dibilang bapak-bapak masih muda, dibilang ibu-ibu juga masih muda, ya susah, ya. Ya, intinya ikhwani fillah a'azani Allah, ada sebuah hadis Nabi di dalam hadis An-Nasa'i, hadis sahih di dalam Musnad Imam An-Nasa'i, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atasi. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi, tidaklah dari puasanya ilal ju'i wal 'atas, kecuali lapar dan dahaga saja. Bapak kalau disuruh nahan lapar, nahan minum, insya Allah sanggup. Min tulu'il fajri ila ghurubis syam. Tidakkah puasa itu maknanya adalah al-imsak anil akli wasyurbi wal wita'i min tulu'il fajri ila ghurubis syam, yaitu menahan diri, imsak dari makan, minum, berhubungan suami istri dari terbit matahari sampai terbenam. Semua orang bisa melakukan, tapi yang belum bisa mampu dilakukan adalah al-imsak, menahan diri dari yang membatalkan pahala puasa.
Jadi kita kalau disuruh puasa insya Allah mampu, sebulan penuh mampu. Tapi untuk menjaga agar pahala puasa itu tidak batal, maka itu cukup berat. Maka Ramadan ini adalah bagaimana refleksi diri, memperbaiki diri agar setelah Ramadan ini ada dampak yang signifikan yang berubah di dalam Ramadan. Allah, ini ibu-ibunya berisik ya. Apa ibu-ibunya lagi curhat? Ini ibu-ibu dilarang curhat di masjid atau dilarang bayar hutang di masjid. Nanti ngomongin cicilan, hutang piutang di luar masjid. Ya. Jadi kita lanjut lagi nih, kalau berisik lagi saya pulang. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan ya di perang yang pertama. Perang apa Ustaz? Perang yang pertama Allah beri kemenangan? Perang Badar. Masya Allah. Perang Badar. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Kemudian perang satu lagi terjadi di bulan Ramadan, hanya 2 perang. Fatu Mekah. Fatu Mekah terjadi di tahun ke-8 Hijriah, terjadi di bulan Ramadan. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan ini, bahkan sama perang Badar yang memisahkan bainal haqqi wal batil, memisahkan antara hak dan yang batil, terjadi di bulan Ramadan dan Allah menangkan. Kemudian satu lagi di tahun ke-8 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin, bisa menaklukkan kota Mekah bersama 10.000 pasukan, terjadi di bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan Rasulullah SAW masuk di pintu kota Mekah dan menaklukkan kota Mekah. Dan bagaimana kita bisa menyaksikan di dalam riwayat sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang mana manusia masuk ke dalam Islam jama'atan, berkelompok, bergelombang. Bahkan setelah Fatu Mekah terjadi perang, namanya perang Hunain melawan suku ini saya jajal ustaznya, tingkat berapa kepekaannya. Ya, setelah Ramadan terjadi perang Hunain yang melawan suku Hawazin. Suku Hawazin itu yang mendiami Taif. Ya, karena lihatlah bagaimana Allah angkat Islam. Ya, terjadi Fatu Mekah, itu terangkat Islam ini dengan intisyaran, menyebar, terjadi tetap di bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking mulianya bulan Ramadan ini, lakukan dari amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan tingkatkan. Maka tak kala setelah Ramadan berakhir, kita masih hidup dengan perilaku yang sama saja seperti sebelum Ramadan. Wala yata'athar, tidak ada tanda-tanda ada perubahan signifikan. Kita di Ramadan mampu qiyamul lail, tiap malam kita salat malam. Bukankah salat tarawih ini termasuk salat malam? Kita mampu melaksanakannya dengan istiqomah. Maka di luar Ramadan, ba'da Ramadan kita harus melazimkan dengan salat malam. Ini adalah perbaikan diri. Kemudian berikutnya tilawatul Quran. Apa hadis tentang tilawatul Quran di bulan tentang keutamaan membaca Quran? Maka kata Rasulullah, iqra'ul Quran, maka bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, sesungguhnya akan datang di hari kiamat nanti syafaat bagi pelakunya, bagi orang yang membaca. Maka bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran. Maknanya kalau di luar Ramadan kita jarang baca Quran, maka di Ramadan kita harus membaca Quran. Kalau di Ramadan saja kita baca Quran jarang, sholat jamaah jarang, ya. Kemudian jarang, bagaimana di luar Ramadan? Maka yang sudah saya jelaskan tadi, kamil saimin laisa lahu min siyami ila al-ju'i wal 'atas. Mungkin kita mampu menahan lapar, ya, kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa? Karena kita belum bisa menempatkan bulan suci ini, bulan Ramadan ini menjadi bulan yang istimewa.
ya, menjadi bulan yang istimewa bagi kehidupan kita. Ibu-ibu yang nggak ngobrol, saya doakan rezekinya lancar. Yang nggak ngobrol, yang ngobrol saya doakan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jadi silahkan ngobrol. Ya. Ini saya baru kali ini ngisi pengajian ibu-ibu. Ini berarti ibu-ibunya sudah anteng lagi. Jadi kita lanjutkan lagi. Ini saya sampai udah saya buka, belum saya baca ini. Jadi ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa Ramadan, apabila datang Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, dan dikunci pintu neraka, wa suffidatish syayatin, dan dibelenggunya syaitan-syaitan." Maka Al-Qadhi Iyad mengatakan hadis di atas bermakna terbukanya pintu surga, tertutupnya pintu jahanam, dibelenggunya syaitan-syaitan sebagai tanda masuknya bulan Ramadan dan mulianya bulan tersebut. Juga bermakna terbukanya pintu surga karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan amal saleh. Tidakkah amal saleh yang kita lakukan ganjarannya surga? Tidaklah keburukan kemaksiatan yang dilakukan kecuali berbalas neraka. Maka oleh sebab itu korelasi dari Ramadan dengan amal soleh adalah tak kalah kita melazimkan diri kita. Ini kajiannya sampai jam berapa? Sampai Isya, sampai Maghrib? Sekarang udah kelar. Masih? Itu jamnya salah. Di jam saya sudah 5:30 lewat. Jadi kita pekerjaan macam-macam. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita bekerja dengan berbagai jenis pekerjaan. Ada yang kerja di pabrik, ada yang guru, ada yang pedagang. Ini terakhir sebelum habis waktunya. Inti dari semua itu, dari semua apa yang telah Allah berikan adalah bagaimana kita mengaplikasikan ketaatan kita kepada Allah. Itu ucapan dari terima kasih kita kepada Allah. Jadi jangan sampai ini Ramadan sudah 20, jadi sisa 10 malam hari, 10 hari lagi ya, 10 hari lagi sisa Ramadan ini jangan sampai tersia-siakan. Jadi salafun saleh dahulu, orang-orang saleh dahulu, para sahabat, para tabi'in, ya, kita membaca di dalam riwayat mereka kalau menjelang Ramadan berakhir, mereka bersedih dan mereka yujaddidun nasyat, memperbarui nasyatnya, semangat, al-hamasah wal juhdi al-hirs, diperbarui, lebih semangat menjelang berakhirnya Ramadan. Pak, kalau ada lomba lari, Pak, lomba lari di lapangan yang maraton, ada nggak Pak? Dia lomba lari semakin menjelang finish semakin pelan. Bagaimana dia nak dapat juara kalau dia lari maraton? Dia lari maraton, semakin dia menjelang finish dia semakin pelan lari, maka dia akan disalib oleh teman-temannya, akan disalib oleh lawan-lawannya. Ini Ramadan kita sudah menjelang mau finish, tetapi ada sebagian kaum muslimin mereka larinya semakin pelan. Kemana dia lari? Dia lari ke mall, ya. Dia lari sibuk, dia nak pulang kampung. Dia lari sibuk, dia urus THR. Jadi dia tak nak pikir, lagi bagaimana dia meningkatkan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu tidak meninggal tak kala Ramadan akan berakhir di 10 malam terakhir. Nabi menyibukkan dirinya di dalam masjid dan para sahabat menyibukkan diri di masjid. Maka hari ini kenyataannya al-waqi' fi hadzal yaum, kita melihat bagaimana masjid-masjid semakin sepi tetapi tempat-tempat belanja semakin ramai. Ya. Kalau sekarang kita ke ATM bisa antri luar biasa. Ya. Sedangkan masjid tidak ada yang dia masuk antri. Maka oleh sebab ini adalah kenyataan bagaimana kita sendiri. Jadi perbaikan agama, jadi perbaikan ibadah itu tidak akan berubah kalau kita tidak nak berubah. Jadi kalau kita ibadahnya seperti itu aja, maka tak akan ada perubahan. Jadi perubahan itu akan terbentuk apabila kita ingin berubah ke arah yang lebih baik. Tidak ada manusia yang dia selalu berjalan di tempat. Maka seorang mukmin adalah bagaimana dia selalu yujaddidun nasyat fil a'malis salihah. Dia memperbarui nasyatnya, semangatnya dengan amal-amal saleh. Agar apa?
agar dia istiqamah. Yang paling berat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang paling berat dari segala amal soleh itu adalah al-istiqamah. Maka yang paling kunci adalah setelah Ramadan yastaqimu, dia istiqamah dirinya di dalam kebaikan. Masih ada waktu lagi? Masih? Masih ada waktu. Sampai sini ada yang nak bertanya? Ibu-ibu mau bertanya? Bapak-bapak nak bertanya? 5 menit lagi. Nah. Oh, ada kuis. Ini pertanyaan jangan sulit ya. Buat anak-anak, bapak-bapak ada? Oh, enggak. Ayo, laki-laki perempuan nih hadiahnya sudah disediain sama panitia. Pertanyaannya gampang. Ayo, pertanyaannya rukun keberapa, Islam keberapa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa Ramadan? Boleh adik-adik belakang yang ayo yang bisa jawab. Ini adik-adik, rukun Islam keberapa? Hah? Rukun Islam keberapa? Ayo hitung dulu ayo. Ketiga. Masya Allah, ini ketiga ini. Maju ini. Nah, ya. Bukan ini. Yang itu nggak usah maju, nanti saya kasih hadiah. Ini siapa namanya? Aras. Namanya gawat Aras. Nah, ini kedudukan Allah diambil ini. Aras. Ya, Aras tadi ketiga betul. Hadiahnya apa ini? Oh, karena dia manis saya kasih ini. Ya, ini bapaknya mana? Oh, di rumah. Kemudian pertanyaan berikutnya, sebutkan yang membatalkan puasa. Satu aja yang membatalkan puasa. Ayo, apa? Ya, minum. Wah, bener ini minum. Udah minum belum? Belum ya, sini. Ini minum. Biasa sesuatu yang diingat itu sesuatu yang sering dilakukan. Dan yang membatalkan puasa tadi apa? Udah minum. Belum. Yakin? Ini karena gampang, hadiahnya coklat tuh. Namanya siapa? Muhammad. Masya Allah. Masya Allah. Ini insya Allah calon hafiz Quran. Insya Allah. Bapaknya mana? Wah, anaknya ketua yayasan. Tadi kalau tahu anak ketua yayasan saya kasih HP. Ya, telat. Jadi HP-nya nggak jadi saya kasih. Ayo, siapakah apa namanya lagi ya? Ini berkaitan tentang Ramadan atau bebas ya? Sebutkan nama khalifah yang kedua. Ayo, yang belakang, adik-adik yang belakang, khalifah yang kedua. Gampang itu, ini yang gampang-gampang. Apa? Umar bin Khatib, Masya Allah. Itu Umar kerjanya khotib. Jadi Umar bin Khatib. Sini. Ini walaupun salah saya kasih hadiah. Ambil tas saya tolong. Tas saya ya yang kecil. Ini nggak bisa dikasih ini karena salah. Umar bin Khatib coba. Ya. Nggak tahu hadiahnya ada nggak di sini? Wah, nggak ada hadiahnya. Ini untuk jajan. Karena salah jawabnya. Umar bin Khatib coba. Ya, yang benar Umar bin Khattab ya, bukan. Tapi tetap saya kasih hadiah karena berani. Yang saya apresiasi itu keberanian, bukan jawabannya. Jawabannya salah nggak ada masalah. Namanya juga anak-anak. Ini untuk bapak-bapak ini. Untuk bapak-bapak jangan. Bapak-bapaknya ntar kasih hadiah barang saya yang diambil. Ya. Ini untuk semua, untuk adik-adik lagi. Apa ya? Oh, sambung ayat. Ini sambung ayat ya. Juz berapa? Juz 30 ya.
lil muttaqina mafaza. Lah ini kok malah jawabnya bareng-bareng di belakang hadaika wa a'naba. Udah saya batalin ini. Yang jangan panjang-panjang ya, yang pendek. Wassama'i dzatil buruj. Yang udah nggak boleh jawab. Wassama'i dzatil buruj. Tunjuk tangan dulu. Jadi kalau itu harus tunjuk tangan dulu. Udah sini. Sini. Ayo. Wassama'i dzatil buruj. Terus? Ini kok garuk-garuk? Kok garuk-garuk? Berdiri. Nah, namanya siapa? Nah, bapaknya mana? Mana bapaknya? Suruh ke masjid. Ya, suruh ke masjid. Bilang, Pak Ustadz suruh bapak ke masjid. Wasama'i dzatil buruj. Masya Allah, tabarakallah. Ini saya kasih, jangan, ini untuk perempuan. Ini ya, hadiahnya ini. Semoga hafiz Quran. Sisa 2 perempuan ya. Perempuan. Bisa nggak ada mic ya? Nggak ada mic. Oh, suruh maju. Ini adik-adik maju ya. Ini sambung dua surat lagi nih. Suratnya gampang. Jangan apa ya? Jus 30 tetap. Saya pengennya jus 27, 26 gitu loh. Kalau jus 30 bapak-bapaknya pada hafal. Saya nyari yang bapaknya juga nggak hafal. Ya. Coba adik-adik yang belakang, yang cowok udah semua ya. Yang belakang, yang akhwat, sambung surat. Tunggu, saya cek dulu. Saya bingung kalau suruh sambung surat. Kalau suruh sambung yang lain gampang. Ini yang gampang ini. Antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha. Ya, yang akhwat. Antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha. Surat apa? Ayo. Nggak ada yang maju juga. Ini kayaknya apa suratnya suratnya yang panjang apa? Agak susah. Oh ya udah, yang gampang ini. Rupanya masih susah juga, itu udah paling gampang itu.
Tengku Abu Suhail atas tausiahnya bagi kita semua. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Karena sudah mendekati waktu buka puasa dan masih ada satu acara sebelumnya yang kita tunda, yaitu penyerahan santunan anak yatim dari PT pada anak yatim. Maka sekarang kita berikan langsung dengan ini yang insya Allah akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Imam Asy-Syafi'i, yaitu Bapak Sumardi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penyerahan bibisan buat anak yatim dan Bapak diharapkan untuk panitia eventnya dan perwakilan dari FMI untuk menyerahkan secara langsung. Nama-nama yang akan mendapatkan akan saya panggil. Kemudian untuk yang akhwat, yang ibu-ibu di belakang atau akhwatnya, mungkin ada perwakilan juga dari FNI untuk akhwatnya. Yang pertama Ardi. Ardi ini usianya sudah 10 tahun. Ya. Silakan teknisnya di belakang juga bisa langsung, yaitu untuk Keisa. Ini adik kita. Oh sini juga. Oh semuanya ke sini. Oh semuanya ke depan ya. Oh, untuk anak yatim semua ke depan. Ardi, Kevin, langsung aja masuk. Kevin, Keisa, Akila, Fian. Coba secara berurutan buat menang. Kevin siapa? Oh ini Kevin. Bantu dulu. Kevin, Keisha. Oh Keisha. Sama Mesia. Oh ini Keisha sama Mesia. Masya Allah, benar ya. Keisha sama Mesia. Akila. Oh Akila. Fian mana tadi ada? Oh udah, Fian udah. Oh udah. Yang nggak ada Adam, anak Nain, anak Husen sama anak Tony. Ataya. Mana? Ataya. Oh, Ataya. Oh, perwakilan ya? Ataya 5 tahun soalnya. 5 tahun udah sekalian. Enggak perwakilan. Ini anak yatim. Bukan. Mewakili 5 tahun di sini Bapak tulis. Iya anaknya.
Terus sekarang nih anak-anak yang dari Imam Syafi'i. Fairuz hari ini habis langsung depan aja. Nabila Zin, Afifah, Muhammad Alif Ramadan, Habiza, yang saya panggil langsung depan aja. Fatia, Rajwa, Aras, Ihsan. Asmira, Ahnaf, Gibran, Alvaro, sini dulu. Ya. Rajwa, Gibran, Nafisah, Muhammad Bintang, Zaid Al-Khair, Zarif Abdul Rahman, Zafir Al-Fausa, Furqan ada ya? Firza, Afiko ada nggak? Iko ada nggak? Jadi yang buat banyak ya. Iya, ini untuk dari sekolah. Ini bukan yatim, bukan. Bu, ambil ya sama-sama. Ini kakaknya. Untuk yang ibu-ibu nanti akan dibagikan oleh karyawati dari FNI ya, dari FNI. Silakan untuk nanti kita sampaikan yang berhalangan hadir saat ini. Jazakumullah khairan kepada rekan-rekan dari FNI. Mudah-mudahan apa yang antum sampaikan di sini bisa bermanfaat buat anak-anak yang menerimanya, dan mudah-mudahan antum semua senantiasa dilancarkan rezekinya dan kegiatan hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila saya di sini sebagai mewakili pengurus yaitu Imam Syafi'i ada banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya acara hari ini dari saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.